Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, pengantar metodologi penelitian program studi pendidikan agama Islam yang terdiri dari saya sendiri, Halimatunisa Yusya, ada teman saya yaitu Ingkasari, Adela Putri Ramadhani, dan Sultan Fatah akan menjelaskan materi tentang mengenal komponen experimental study dalam metode penelitian. Selamat menyaksikan. Saya Ingkasari akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian eksperimen. Hakikat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Jadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Nah, tujuan utama dari penelitian eksperimen ini adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Menurut Donald Ari, ada 3 ciri-ciri dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah pengendalian. Pengendalian adalah inti dari metode eksperimen. Tanpa pengendalian, peneliti tidak mungkin dapat menilai secara tegas pengaruh variabel bebas. Yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi merupakan suatu variabel yang menunjuk pada tindakan yang sengaja dilakukan peneliti. Peneliti dapat memanipulasi suatu variabel atau sejumlah variabel secara sekaligus. Ciri yang terakhir yaitu pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Variabel terikat dari pengamatan tersebut harus sebisa mungkin bersifat kuantitas. Selanjutnya, ada beberapa komponen dalam experimental study. Yang pertama ada partisipan, yang kedua variabel, yang ketiga instrumen dan materials, yang keempat prosedur eksperimental, yang kelima contoh pre-experimental design, yang keenam contoh quasi-experimental design, yang ketujuh contoh true experimental design, yang kedelapan contoh single subject design, yang kesembilan validitas, yang kesepuluh data analisis, dan yang terakhir interpretasi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada dalam experimental study. Komponen yang pertama yaitu partisipan. Dalam penelitian eksperimental, kita perlu mengetahui cara pemilihan atau sampling, penugasan atau assignment, dan jumlah partisipan yang terlibat dalam suatu eksperimen. Hal yang perlu diperhatikan saat menulis metode eksperimen yaitu yang pertama, kita harus mendeskripsikan proses pemilihan atau sampling partisipan. Yang kedua, memastikan bahwa sampel yang kita pilih benar-benar representatif dan bisa mewakili suatu populasi. Yang ketiga, memaparkan secara detail tentang penugasan secara acak pada masing-masing individu ke dalam kelompok-kelompok treatment. Yang keempat, menjelaskan keunggulan-keunggulan lain penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima, menunjukkan jumlah partisipan dalam setiap kelompok dan menjelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Dan yang terakhir, menunjukkan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian eksperimen tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari slide berikutnya. Komponen 2 variabel. 1. Variabel eksperimental. Di dalam variabel eksperimental ini ada 2 variabel lagi, yaitu A. Variabel eksperimen, B. Variabel kontrol. 2. Variabel non-eksperimental. Di dalam variabel non-eksperimental ini ada 2 variabel, yaitu A. Variabel kontrol, B. Variabel ekstrane. Komponen 3. Instrumen and materials. Instrumen. Cara perancangannya, item-itemnya, skala-skalanya, dan laporan reliabilitas dan validitas skornya. Materials, yaitu program-program atau kegiatan-kegiatan tertentu yang diberikan pada kelompok eksperimen.
Komponen 4, prosedur eksperimental. Hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Menunjukkan jenis rancangan eksperimentasi yang akan digunakan dalam penelitian. 2. Menunjukkan apa yang ingin dikomparasikan. 3. Menyajikan diagram atau gambar yang dapat mengilustrasikan rancangan penelitian yang digunakan. Oke, baik. Selanjutnya, saya Halimatunisa akan menjelaskan komponen yang kelima, 6, 7, dan 8. Yaitu yang kelima, pre-experimental design. Nah, model desain pre-eksperimental ini merupakan model yang paling lemah. Kenapa bisa dikatakan lemah? Karena tidak ada penyamaan karakteristik atau random dan tidak ada pengontrolan variabel. Nah, model ini sebaiknya hanya digunakan untuk penelitian latihan saja. Tidak digunakan untuk penelitian tesis, disertasi, atau penelitian-penelitian yang hasilnya digunakan untuk penentuan kebijakan, pengembangan ilmu, dan sejenisnya. Nah, dalam pre-experimental design ini, terdapat 3 alternatif desain, dan saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu one-shot case study. Nah, one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Contohnya, pengaruh penerapan model pembelajaran STEP atau kita ibaratkan X terhadap prestasi siswa di sekolah A, seibarat kita O. Nah, dibuatlah tabel seperti ini, yaitu X, perlakuan terhadap variabel independen atau treatment of independent variable. Nah, yang O, pengamatan atau pengukuran terhadap variabel dependent atau observation or measurement of dependent variable. Dengan X, kelompok yang akan diberikan stimulus dalam eksperimen, dan O, kejadian pengukuran atau pengamatan. Nah, jadi X ini adalah perlakuannya terhadap variabel yang nantinya akan diteliti. Nah, yang bagian O itu merupakan pengamatan atau pengukuran terhadap variabel. Jadi kayak kejadiannya gitu, bagian O ini. Oke, selanjutnya ada komponen yang keenam, yaitu quasi-experimental design. Quasi-experiments ini disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Nah, karena bentuk desainnya merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini juga digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Nah, bentuk-bentuknya ini ada 2, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Saya akan membahas time series design. Nah, di sini dalam desain time series design ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random, melainkan diberi pretest sampai 4 kali. Nah, contohnya seperti gambar tertera di PPT, yaitu ada hasil penelitian yang baik adalah yang ditunjukkan pada grafik A, yaitu hasil pretest menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten. 01 sama dengan 02, 02 sama dengan 03, dan 03 sama dengan 04. Setelah diberi perlakuan keadaan yang meningkat secara konsisten, jadilah 05 sama dengan 06, 06 sama dengan 07, dan 07 sama dengan 08. Nah, kalau misalkan yang grafik B-nya itu memperlihatkan ada pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang dieksperimen, tetapi setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Jadi, pengaruh perlakuan hanya sebagai contoh. Waktu penataran, pengetahuan, dan keterampilannya meningkat. Tetapi setelah kembali ke tempat kerja, kemampuannya tuh kembali seperti semula. Kalau misalkan pada grafik C, memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh perlakuan, sehingga grafiknya naik terus. Sedangkan pada grafik D menunjukkan keadaan kelompoknya tidak menentu.
Selanjutnya yang kedua ada non-equivalent control group design. Nah, desain jenis kedua ini hampir sama dengan pretest post-test control. Hanya saja pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan, selanjutnya dari kelompok tersebut yang setengah diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan yang setengahnya lagi tidak. Kelompok 1 dan kelompok 3 merupakan derajat kesehatan karyawan sebelum ada perlakuan senam pagi. Nah, kelompok yang kedua adalah derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 1 tahun. Kelompok yang keempat adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. Jadi, pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan adalah kelompok 2 dikurang kelompok 1 dan dikurang dengan kelompok 4 dikurang kelompok 3. Seperti itu. Selanjutnya ada komponen yang ketujuh, yaitu True Experimental Design. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Nah, True Experiments ini mempunyai ciri utama, yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Nah, macam-macam desain true experimental ini ada dua, yaitu post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu post-test only control design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Contoh, random kelompok 1 dan random kelompok 2. True experimental design terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random atau R dalam sebuah sekolah. Kelompok pertama diberikan perlakuan atau kita beri lambang X, yaitu kelompok pertama menerima pelajaran di kelas yang berisi AC, dan kelompok yang lain tidak. Kemudian dibandingkan perbedaan prestasi antara siswa yang menerima pelajaran di ruang ber-AC, kelompok 1 dengan siswa yang menerima pelajaran di ruangan tidak ber-AC atau kelompok 2. Apabila terdapat perbedaan prestasi yang sangat signifikan, maka ruangan ber-AC lah sangat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang kedua ada pre-test post-test control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, pretest ini tadi kan sama dengan non-equivalent control group design. Namun non-equivalent ini tuh berbeda karena dia tidak dipilih secara random. Tapi pretest post-test control group design dilakukan secara pretest namun dipilih secara random. Contohnya, random kelompok 1 dikali random kelompok 2 dikali random kelompok 3 serta random kelompok 4. True experimental design terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random dalam sebuah sekolah. Setengah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau kelompok 1. Nah, setengahnya lagi tidak memakai media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial, kelompok 2. Setelah beberapa bulan kemudian, diukurlah prestasinya. Apabila tidak terdapat perbedaan prestasi secara signifikan, maka penggunaan media pembelajaran pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial tidak terlalu berpengaruh, yaitu kelompok 2 dengan dikurang kelompok 1 dan dikurang kelompok 4 dengan dikurang kelompok 3. Oke, selanjutnya yang ke-8 ada komponen single subject design. Subjek tunggal atau desain penelitian kasus tunggal adalah
desain penelitian yang paling sering digunakan dalam bidang terapan psikologi, pendidikan, dan perilaku manusia di mana subjek berfungsi sebagai kontroler sendiri daripada menggunakan individu lain. Nah, satu subjek ini yang menyediakan struktur untuk pengembangan individu bukan kelompok. Sedangkan desain identifikasi kelompok variabel terhadap kinerja rata-rata jumlah pengaruh besar siswa, desain subjek tunggal mengidentifikasi variabel pengaruh pada suatu perilaku tertentu dari seorang siswa tertentu. Contohnya, ketika guru menggunakan pujian secara sistematis meningkatkan perilaku siswa terhadap matematika. P, yaitu meningkatkan tidak hanya hasil matematikanya, tetapi juga perilaku akademik dan sosial lainnya dengan banyak siswa yang lebih dekat. Menggunakan replikasi, analisis perilaku secara bertahap, mengidentifikasi prosedur dan teknik yang efektif dengan banyak siswa yang diterapkan. Lain-lain kemudian dapat menerapkan prosedur dan teknik dengan cukup keyakinan bahwa mereka akan bekerja. Lalu yang selanjutnya ada validitas. Kata validitas berarti dapat diterima atau absah. Istilah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu kriteria tertentu. Dalam setiap penelitian eksperimental yang berkaitan dengan validitas internal mengandung beberapa kelemahan. Menurut Campbell and Stanley dalam Ross dan Morrison 2003-1024 ada beberapa kelemahan dalam validitas internal, antara yang pertama, history, yang kedua maturation, yang ketiga testing, yang keempat instrumentation, yang kelima selection, yang keenam statistical regression, yang ketujuh eksperimen mortality, yang kedelapan diobservasi, dan yang terakhir 9 diffusion of treatments. Komponen yang ke-10 yaitu analisis data. Dalam penelitian eksperimen, hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data adalah yang pertama, melaporkan statistik deskriptif yang telah diukur dan diobservasi pada pretest dan posttest. Yang kedua, menjelaskan tes statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dan yang ketiga, melaporkan hasil-hasil statistik pengujian hipotesis. Lalu yang terakhir yaitu komponen 11 yaitu interpretasi hasil. Dalam laporan ini, peneliti pertama menjelaskan apakah hipotesis atau rumusan masalah tersebut diterima atau ditolak. Yang kedua menjelaskan apakah proses treatment yang diimplementasikan benar-benar menciptakan suatu perbedaan bagi para partisipan yang diteliti. Yang ketiga memberi alasan mengapa hasil penelitian signifikan atau tidak signifikan berdasarkan literatur-literatur yang relevan. Yang keempat menjelaskan adakah hasil penelitian yang muncul disebabkan prosedur-prosedur eksperimental yang tidak tepat. Yang terakhir menunjukkan dampak-dampak dari hasil terhadap populasi yang diteliti atau bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
Jadi, kesimpulannya adalah penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Penelitian eksperimen menggunakan format standar yang melibatkan beberapa komponen dalam penyusunannya. Komponen itu terdiri dari partisipan, variabel, instrumen, dan material, prosedur eksperimental, macam-macam bentuk desain seperti pre-experimental design, quasi-experimental design, true experimental design, single subject design, validitas, data analisis, dan data interpretasi hasil. Komponen ini berperan sangat penting dalam melakukan penelitian eksperimental. Setiap komponen memiliki pengertian dan peran tersendiri dalam penyusunan penelitian eksperimental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.